Dan ini adalah yang tadinya ada pertanyaan, ini langsung terjawab di sini. Ini langsung saja, lama tak jumpa, jumpa tak lama. Ya, selamat sore, assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga Hilwaya Farm dan juga ownernya Mas Nanang baik dan sehat juga. Amin, amin. Alhamdulillah sangat baik. Ini lucu-lucu sekali cemple-cemplenya ini Mas. Ini Mas. Ini keluar polkadot kemarin. Iya, baru berapa hari melahirkan ini Mas? Tadi malam. Baru tadi malam. Yang kayak ini gini. Unik sekali. Iya. Ini termasuk anakan dari F1 ini Mas. F1 Mas ya. Kita dengan betina komposit. Oh, yang ini betina komposit. Anaknya yang ini berapa Mas ini? 2. Oh, 2 ini. Ya. Oh, warnanya lucu-lucu sekali kayak gini Mas. Lucu, ya. Yang ini jantan atau betina Mas ini? Betina semua. Oh, betina semua. Double strike, betina semua. Double yang strike. itu Yeah. dengan betina Garut, anaknya 3 Mas. Anaknya Tapi yang 3. kecil-kecil. Ya agak memang karena anaknya 3 itu Mas ya. Iya. Tapi ini untuk putingnya dan ambingnya ini Alhamdulillah besar-besar kayak besar, gini Mas. Ini kemarin rahasianya sering dibongkar juga Mas. Ya. Barangkali Biar teman-teman juga bisa. Nah, barangkali yang belum tahu, belum sempat lihat konten-konten sebelumnya, ini rahasianya apa toh Mas? Ambingnya bisa sebesar ini. Treatmentnya ketika kehamilan umur 4 bulan Mas. Umur 120 hari kita kasih tambahan energi yang banyak, baik tambahan karbohidrat atau energi di pakannya. Nah, kita kasih biji-bijian juga, misalkan jagung itu, dan kedelai di pakan indukannya. Sama minumnya biasanya kami berikan tambahan molase atau kalau di sini kami pakainya ampas kecap. Ampas kecap itu campuran gula merah dan kedelai yang dimasak. Kalau misalkan itu nggak ada, jauh dari pabrik kecap, ya mungkin pakai molase bisa. Pakai molase bisa Mas ya. Sampai ini nanti anaknya umur 1 bulan Mas. Biasanya minumnya kita kasih seperti itu. Ya, terus seperti itu Mas ya. Dan juga anakannya di sini saya temui jarang sekali yang tunggal 1 ekor Mas. Itu rahasianya di genetiknya atau di apanya itu? Sebenarnya gini Mas, kalau kambing import ya. Domba atau kambing import jenis Texel yang masih asli. Baik Texel ataupun Suffolk atau Dorper itu sifatnya prolifik. Nah, di Indonesia ini kan sudah disilang dengan domba lokal-lokal dan mungkin terjadi perkawinan sedarah itu Mas. Jadi itu mengurangi kebanyakan satu. Yang masih genetiknya itu yang masih impor itu sebenarnya domba Garut. Domba Garut itu masih kental, jarang disilangkan dengan jenis lain. Makanya kan masih prolifik noh. Nah, kalau misalkan Texel terus Suffolk, terus Morino, itu kan sudah banyak disilangkan Mas. Dulu kan itu programnya Presiden Soeharto kalau tidak salah tahun 1984 itu menyebar bibit domba import di beberapa daerah. Misalkan di Banyuwangi itu dikasih Suffolk full blood, terus daerah Wonosobo dikasih Texel full blood, kemudian di Batur Purbalingga itu Merino Mas, terus di Sumatera itu dikasih domba Bilberry itu Mas, Bilberry yang warna merah-merah itu, Barbados istilahnya orangnya. Itu. Nah, itu sebenarnya masih prolifik, artinya anaknya lebih dari 1 kebanyakan. Nah, tapi karena disilang dengan domba lokal-lokal kemudian terjadi incest atau inbreed, itu mungkin menurunkan banyaknya anakan. Tapi yang cross texel ini kalau kami rata-rata Mas ya, itu anakannya 1,7. Jadi 1,7 itu maksudnya ya ada yang 1, ada yang 2. Kalau misalkan dari 20 ekor betina yang melahirkan, itu anaknya bisa 37 totalnya. 34 atau 37 Mas? 30 sekitar itu lah, kadang 34 ya. Tapi ada ya 37 kita dapat itu. Pokoknya di rata-rata sekitar 1,7
1,8 lah. Oh, nggih 1,7 sama Tapi kalau sudah laktasi 2 Mas, ini laktasi 2 rata-rata 2 juga. Oh, rata-rata 2 yang laktasi Iya. 2 seperti ini. Kecuali kalau Morino mungkin 1,5 persentasenya lebih kecil. Yang lagi, kami tahu di beberapa pertanyaan teman gitu. Yeah. Ya, ada yang kembar, ada yang 1. Tapi kalau di rata-rata itu ketemu 1,5. Yeah. Ini sambil pelebaran kandang juga Mas ya ini. Iya, ya, nambah-nambah. Nambah-nambah ya, nanti kita sambil jalan-jalan nggak apa Mas ya? Iya, monggo. Ini enggak melahirkan Mas, kalau dikeluarin gini kenapa? Itu sakit Mas. Oh, lagi sakit. Iya. Domba datang terus kemudian di tengkuk belakang yang kiri. Iya, itu. Itu kan bekas luka ya. Malah ke sana, ya. Bekas luka. Terus sudah sembuh tapi kok masih belum bisa gerak, kayak keselio gitu. Bagian pahanya. Oh, siap. Tapi alhamdulillah sudah bisa jalan, kemarin belum bisa jalan. Oh, belum bisa jalan. Dikasih treatment khusus? Kami suntik vitamin terus sama kalsidex. Oh, vitamin B untuk supaya makannya tetap besar. Ya, jalan ke sana. Nah, kalau yang ini domba jenis apa Mas? Yang kecil-kecil kayak gini nih. Itu rek. Oh, rek Bulu jenis karpet. rek ini. Oh, ya baik teman-teman, kita jalan-jalan ke kandang monggo. baru juga, dan juga di sini ada pejantan full blood yang baru Mas ya. Ya. Gitu. Dorper. Dalam artian ini kemungkinan prospeknya ke depan untuk perkembangan domba, pasar domba masih tetap bisa menjanjikan Mas ya. Insya Allah tetap menjanjikan. Dengan tergantung kemampuan kita untuk berkarya. Menghasilkan domba-domba terbaik gitu ya, intinya. Iya. Nah, Kemampuan kita untuk mengikuti tren. kita bisa lihat yang baru dan yang lama juga Mas, ini dombanya dorpernya. Yang baru ini masih muda Mas, jadi juga masih adaptasi, belum mau kawin. Ini yang baru ini. Ini Mas. Ya, umur 11 bulan. Umur 11 bulan gini ya. Iya. Wah, keren ini. Kayaknya tinggi sama yang lama itu, tingginya hampir sama, padahal yang lama itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun yang lama ya. Wah, ini kandang barunya teman-teman. Seperti ini, dan perluasannya yang di sana juga ada. Ini kita lihat sudah dari barang. Ini 11 bulan Mas ya? Iya, 11 bulan. Nah, 11 bulan. Wah, kayaknya ini lebih Mas ini ya, lebih tinggian sama panjangannya ini sama yang lebih besar, lebih tinggi yang ini, tapi gemuknya belum Mas. Terus skrotumnya apa namanya, lato-latonya itu masih kecil. Masih kecil, gitu. Jadi dia belum mau kawin di sini. Oh, belum mau kawin di sini. Baru 2 minggu juga loh. Oh, baru ini 2 masih minggu. adaptasi. Mungkin perlu beberapa bulan kalau baru Mas. Iya. Untuk kalau biasanya mungkin yang pengalaman dari dulu-dulu sampai berapa bulan untuk siap kawinnya? Macam-macam. Jadi teman-teman yang baru import domba dorper atau sufok yang full blood itu barangkali ada yang mengalami kok belum mau kawin, ya memang adaptasi. Mungkin ini bahasanya masih bahasa Inggris Australia Mas. Oh iya. Jadi di sini masih bingung mau ya. jagongan sama teman-temannya itu masih bingung kendala bahasa. Siap. Ini Dan adaptasinya bisa lama Mas, bisa sampai 3 bulan 4 bulan. Sampai seperti itu ya. Iya. Nah, dan juga jangan khawatir, enggak perlu. Dari kita kasih vitamin rutin aja, nanti mau sendiri. Dari segi usia mungkin juga umurnya masih nanti semakin matang kalau 3 bulan atau 4 bulan lagi Mas ya. Ini kami campur dengan pejantan yang sudah bisa kawin. Harapannya nanti dia bisa meniru dia. Tapi tidak ini Mas, tidak istilahnya kalau domba lokal Indonesia, pejantan sama pejantan itu dicampur kayaknya seperti ingin beradu brek gitu ya Mas. Iya, brek. Kalau di sini alhamdulillah enggak. Enggak, kalau dorper ini kayaknya enggak. Oh, yang dorper enggak ya? Enggak. Nah, ini pejantannya yang kalau Garut iya Mas. Garut. Itu yang di sana itu yang sudah lama Mas ya itu. Iya. Nah, ini tetap dicampur jadi satu ini teman-teman. Iya. Dari satu kandang itu ada pintu botolannya. Nah, nanti tetap jadi satu dengan lama. Yang baru, yang lama. Ini yang baru. Itu yang lama Mas ya? Iya, yang Lato-latonya sudah lumayan besar itu. Iya, sudah menggantung itu hampir 2 tahun itu. Hampir 2 tahun. 20 bulan kayaknya. Di sininya atau umurnya? Umurnya. Kalau di sininya ya baru Mas. Nggih.
Kami kan nggak belinya tidak dari importer, tapi dari teman peternak itu. Oh, dari teman peternak. Ya. Iya, dan juga di konten-konten yang lain ini sudah dibahas satu persatu kemarin untuk silangan indukannya Mas ya. Iya. Macem-macem di sini. Ini Garut ini. Ini sudah F atau masih lokalan Garut Mas ini? Lokal Garut. Lokal Garut. Nah, ini dan juga yang Tapi ini masih belum waktunya kawin Mas sebenarnya. sebenarnya. Ini masih umur 6 bulan, 6 bulan. Oke. Nanti di koloni seperti ini nggak takut pernikahan dini, hamil dini gitu atau Ini gimana? Mas? juga enggak, ini nanti bentar lagi juga dipindah. Oh. Masih kandang, menyesuaikan kandang ini, kandang apa namanya darurat. Nanti jantannya dipindah Mas, dipindah ke sini. Ini nanti rencananya jadi kandang kawin Mas. Oh, yang di sini ini. Jadi yang di sana itu nanti seperti itu ya, melahirkan. Yeah. Kita turunkan 2 atau 3 hari. Yeah. Terus kita masukkan ke kandang karantina sana. Yeah. Itu kandang karantina. Terus setelah 1,5 bulan di kandang karantina kita pindah ke sini. Di sini dikawinkan dengan pejantan. Oh, di kandang karantinanya 1,5 bulanan Mas ya? 1,5 bulan ya. Oh, yang di sini nanti dikolonikan lagi di sini. Di koloni dengan pejantan di sini. Ketika anaknya sudah umur 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya, iya, iya. Nah ini rencananya ini untuk tempat crib feed Mas, di situ ada palungnya nanti. Nah ini yang lagi dibuat Pak tukangnya ini. Ini untuk crib feed supaya anaknya tidak induknya tidak bisa masuk sini, khusus untuk anakan. Iya. Ini lebarnya 15 cm. Nanti ini kita kasih tambahan di sini kayu lagi agak pendek, jadinya induk tidak bisa masuk tapi anak bisa masuk. Anak bisa masuk. Iya. Tetap di sini nanti Indukannya sama pejantannya. ya, pejantan Gitu. anakan. Anaknya kalau makan bisa ke sini. Jadi masa kawin itu misalkan masih menyusui dan juga sama anakannya dicampur dengan pejantan nggak apa Mas? Enggak masalah, enggak masalah. Iya. Tidak takut ini diseruduk anaknya atau gimana? Enggak kok. Kalau jenis domba enggak, aman. Insya Allah aman Mas Itu ya. mengejar target kalau bisa kan 2 tahun itu Beranak 3 kali plus lagi hamil 3-4 bulan. 4 bulan. Iya. Nah, jadi kalau bisa dipaksakan bahkan mungkin ya kalau memungkinkan 1 tahun 2 kali gitu. Iya. Tapi ya kasihan kalau gitu. Mas. Kasihan aja. Tapi sebenarnya bisa ya gitu ya. Bisa tapi kasihan itu nanti lama-lama rusak. Lama-lama rusak dan Induknya, juga Kasihan anakannya induknya. tidak maksimal gitu. Betul, iya. Untuk susunya. Sedikit jelaskan Mas ini Mas untuk crib feed-nya itu mungkin juga bisa melihat di konten Mas Nanang sendiri di Hilwaya official di channel YouTube-nya untuk crib feed-nya Mas ya. Nggih. Kalau di sini bisa dijelaskan sedikit tentang crib feed ini Mas Nanang. Crib feed itu makanan khusus untuk cempe. Jadi cempe mulai umur 2 minggu itu sudah kita kenakan dengan makanan kasar, bukan hanya minuman induk meskipun sedikit ya. Itu untuk memacu pertumbuhan cempenya. Nah, nanti itu diberikan sendiri seperti ini supaya induknya tidak makan karena proteinnya tinggi itu Mas. Terbuat dari biji-bijian. Biji-bijian. Oh, ini sebagian pakannya diaduk lagi ini apa Mas ini? Itu dikasih ampas tahu untuk domba-domba yang bengkel kemarin Mas, yang kecil-kecil kurus-kurus ini bantu. Jadi konsentrat kami tambahi lagi ampas tahu supaya proteinnya tambah tinggi. Oh, ini yang kandangnya di sini khusus sebagian untuk bengkel Mas ya? Iya, untuk karantina domba-domba yang apa namanya mungkin perlu treatment khusus, yang kurus-kurus atau sedang kena penyakit gitu. Oh, gitu di ini teman-teman di istilahnya kalau orang lagi di karantina. Iya. COVID. Kita bisa lihat Mas contoh yang di crib feed tadi yang sudah kandang Yuda jadi. Oh, sana di sana. Oh, di sana bisa Mas Iya. ya. Nah, itu teman-teman. Lari. Oh. Oke, teman-teman, kita menuju ke kandangnya Mas Nanang yang di sebelah sana. Kandangnya sangat luas sekali, jadi kita jalan-jalan sekalian. Ini yang pejantan barber obat Yang lama tadi Mas ya. Ini dari dekat teman-teman seperti ini. Ini sudah
ratusan mas ya di sini menghasilkan anaknya. Ya belum ratusan. Belum mas ya? Hampir. Oh ya, kemarin ada 2, terus yang satu ya dijual kan itu. dijual. Oh, okay. Yang ini baru juga. Ini kandang untuk betina-betina yang hamil. Wah, ini ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil nih ngeri-ngeri sih. Wah, ini ada monsternya juga mas ini. Betina darah 70 kilo itu mas. 70 kilo darah mas ini? Yang satunya 65 ya. Yang satunya 65 ini teman-teman. Wah ngeri ini 70. Contohnya kalau misalkan mau lahiran terus dapat nutrisi yang cukup mas, susunya seperti itu. Yang nomor 3 dari utara. Oh nomor 3 dari utara. Itu kan sudah mau lahiran. Yang lainnya ini kan masih bunting 3 bulan, 4 bulan. Oh iya. Sampai seperti domba perah. Iya. Isinya lumayan. Dan nun sewu, ini meskipun ini besar, itu kelihatannya bantat gitu mas ya. Besar memang gede, bukan kok kayak kimpur encer gitu ya. Iya. Nah ini teman-teman, tadi disebutkan di awal tadi. Ini masih kurang gemuk sebenarnya seperti ini. Masih kelihatan tulangnya. Ini dua-duanya ini yang nomor 4 ini sama yang di sana yang 70 kilo itu sama semuanya belum laktasi, hanya belum. Mau laktasi 1 ini mas ya? Iya masih mau laktasi. Wah, ini sebulan lagi insya Allah jadwalnya lahiran yang pakai AirTag ini. Yang pakai AirTag ini? Ya. Wah ngeri ini mas. Ini persilangan apa sih mas ini? Ini sopas ini mas. Oh sopas gitu deh. Iya. Ya, anaknya nanti juga sopas. Kami nyebutnya sopas itu karena dari Banyuwangi mas belinya. Oh gitu nggih. Sebenarnya kami juga bingung antara sopas, texel dan lain sebagainya. Siap mas. Nah ini kita menuju ke anakannya seperti ini. Nah, yang ini. Oh ini lagi makan crib feednya mas ya? Iya ini makan crib feednya. Ada yang keluar lah. Ini ada lubang, ada kandang khusus ini. Yang mana induknya ini kan tidak bisa masuk. Hanya anak-anaknya yang bisa masuk. Oh, di situ nggih. Jadi ini nantinya saat mau minum susu, menyusui itu kembali ke induknya. Iya, betul. Ini terlalu besar lubangnya atau gimana Mas? Ada sampai yang ke sini ini. Wah. Berapa bulan Mas ini segini nih? Ini 2 bulan setengah. 2 bulan mau setengah. panen ini Mas, akhir bulan. Akhir bulan dipanen ya? Ya. Dipanen itu dalam artian dijual gitu Mas? Dijual. Oh. Mulai dijual. Mulai dijual itu berarti di angka berapa Mas? 3 bulan, usia 3 bulan. Umur 3 bulan lebih lepas sapeh itu? Iya, 3 bulan ini. Nanti 2 minggu lagi 3 bulan. Jualnya nun sewu di kiloan atau jogrok? Jogrok Mas. Oh jogrok ya? Yang F1, ini F1 seperti ini. Ya lihat nanti bobotnya berapa di usia 3 bulan, kemudian blackhead atau tidak. Kalau yang blackhead lebih mahal, kalau yang tidak ya lebih murah. Kisaran harganya 3 sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta. Lihat dari bobotnya sama warnanya. Oh gitu ya, meskipun dijual jogrok tapi tempat dilihat juga kegantengannya lah istilahnya dan juga keker tidaknya gitu Mas ya. Iya, kalau yang F2 itu lebih mahal lagi, biasanya 5 sampai 6 juta. Ya tetap sama, lihat bobot sama warna. Oh, tetap lihat sama bobot sama warnanya Mas ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang dijual yang jantan-jantan saja atau yang jantan saja. Oh, yang jantan, yang betina enggak Mas ya? Yang betina belum, masih untuk pengembangan lagi. Oh, dipersiapkan kandangnya itu. Iya. Nah, teman-teman nanti dipersiapkan kurang lebih 2 minggu lagi atau kalau memungkinkan nanti insya Allah 2 minggu lagi review di sini Mas ya. Sekaligus harganya sekalian saat nanti. Nah, teman-teman ini 2 minggu lagi insya Allah di panen raya ini. Kalau yang lain Mas, yang bengkel tadi di sana ya? Di sana kandang yang paling selatan. Oke. Kalau yang ini umur berapa Mas ini? Ini masih 2 bulan, ada yang kurang. Oh, ada yang kurang. Adiknya sana. Oh, ini juga grip fit juga yang ini? Iya, grip fit. Tapi cuman sistem dan model kandangnya yang berbeda gitu. Ya, ini kepalanya ini dibuat kecil lubangnya untuk kepala ini, tapi ini induknya masih bisa jilati Mas. Kelemahannya. Iya. Berarti bisa dibilang ini jenengan 1 bulan sekali bisa panen dorper Mas ya? Iya. Kalau ini tadi melihat umurnya gitu. Iya. Tapi yang banyak kan yang periode ini. Ini kan banyak. Oh, ini juga? Ya, sama seperti ini. Oh, ini tadi sama dengan seperti sana, hampir sama? Ya. Panennya hampir sama juga Mas ya? Hampir sama. Ini teman-teman. Ini. Kurang lebih segini nih. Ini Mas tadi Mas ya? Lebih ya? Iya. Nah, ini teman-teman.
2 mingguan lagi bisa dipanen ataupun mulai sekarang dipanen. Kalau yang ini full black ini itu induk ada masih indukannya. Iya, induk. Ini anaknya ini. Oh iya, yang hitam ini. Ini nantinya juga dijual juga Mas ini. Jantan Dijual. seperti ini. Jantan. Oh, jantan. Jantan Kalau F1. yang seperti ini untuk harganya kisarannya kurang lebih juga sama Mas ya. Iya, 3 juta sekitar 3 jutaan kurang ya. lebih, tapi masih menunggu sekitar 2 minggu lagi. Tapi yang inden mulai dari sekarang boleh juga Mas ya. Monggo. Siap teman-teman, kita sedikit kita coba lihat kandangnya yang di bengkel tadi Nggih. seperti apa, dengan pakan yang sedikit, pola pakannya sedikit berbeda Mas ya, bahannya Nggih. ditambah ampas tahu. Ini full fermentasi Mas ya. Fermentasi ya, fermentasi. Nah teman-teman, ini full fermentasi. Untuk bahan pakannya apa saja yang bertanya sudah ada di konten jenengan Mas ya? Ya ada. Ada, silahkan Di Hilwaya Farm Official. Nah, ini juga Ini jantan-jantan, Mas. jantan-jantan, nanti langsung japri saja ke Mas Nanang ya untuk harga menyesuaikan. Wah ini ada yang gede. F1 awasi ya. F1 awasi. Nanti untuk Cek, Mas, harga. mau lewat gedung. Oh sorry siap. Nanti silahkan F1 langsung awasi 80 kilo itu. 80 kg. Nanti langsung bisa japri ke Mas Nanang. Kita keliling-keliling teman-teman di Hilwaya Farm dari depan sampai belakang. Bukan khusus dibuat untuk karantina seperti ini, bahasanya dulunya kandang burung Mas ya. Iya. Untuk taman burung juga. Aviari. Nah ini teman-teman, aviari. Sekarang aviarinya dibuat untuk domba. Oh ini yang di bengkel Mas ya? Yang ini doroan, Mas, baru kulaan. Oh gitu, dia beli. Non sewu, kulaan itu dalam artian ini jenengan ini nantinya juga diperanakkan, dikawinkan dengan dorpernya Ya, atau di... untuk bahan kawinan dengan dorper nanti kan banyak teman-teman yang minta buntingan, Mas. Nggih. Tapi biasanya kami di istilahnya di treatment dulu, dapat itu tidak langsung kok dimasukkan. Dikawinkan, Kita nggih. kejar bobotnya dulu. Nggih. Bobot kalau sudah 30 up baru kita kawinkan. Jadi ini diforsir dulu Mas seperti ini. Iya. Dan non sewu, makanya. ini sebagian ada yang cemplenan-cemplenan ini anakan. F1 ada yang teksel ada. Oh, ada yang tekstil campur-campur yang di sini ya. Iya. Biasanya kita beli seperti ini ada yang bahan untuk cross dengan dorper itu ada yang hamil dari sana, Mas. Anaknya makanya teksel. Nggih. Ini sudah bobot di 28-an ini. Ini yang ini. Bentar lagi akan kita kawinkan. Oh, ini kirfitnya Mas ya? Bukan, ini Oh, ini. konsentrat untuk dewasa. Oh, untuk dewasa ini. Iya. Oh, cara pakannya gini. Oh, di sini ya. Iya, biar lebih efektif, Mas. Aman Mas, enggak apa-apa Mas diinjek-injek kayak gini. Tidak apa-apa. Tetap dimakan ya. Iya. Nah, ini sampai sana teman-teman. Nah, ini sekaligus nanti kalau ada Jadi pertanyaan. kasih makannya kan 1 kali. Nggih. Untuk 2 kelompok ini nggih, lebih hemat waktu, lebih Efisien, efisien. Nggih. Nggih. Dan ini adalah yang tadinya ada pertanyaan ini langsung terjawab di sini. Ya, semoga makin sukses, makin berkah Mas di Amin, amin, peternakannya. amin, amin. Dan Nggih. itulah teman-teman prospek bagaimana ke depannya, insya Allah dorper-dorper, crossingan F1 dan lain sebagainya, F2, F3, F4 dan F5 insya Allah ke depannya tetap bisa menjanjikan. Jadi pilihan tergantung di teman-teman pemula dan juga peternak sekalian mau ternak di apa, passionnya di apa, semuanya ada pasarnya sendiri-sendiri. Iya. Terima kasih Mas Nanang. Iya, Semoga sama-sama. tambah sukses, tambah Amin, amin, berkah. sama-sama. Nggih, ini